Selamat datang rekan-rekan, kembali lagi bersama saya Ahmed, seorang polisi biasa. Untuk video kali ini saya akan menanggapi hate comment. Oke rekan-rekan, jadi untuk kali ini saya akan mencoba menanggapi hate comment gitu. Bukan hate comment sih, ada beberapa yang ya komen-komen negatif sedikit lah, tapi bukan hate banget gitu. Memang ya secara pribadi saya ini orang yang nggak peduli gitu sama omongan orang gitu. Mau saya diomongin jelek, ngomongin apa aja lah, selama bukan fitnah ya saya biasa-biasa aja gitu. Tapi ketika saya melihat hate comment di YouTube maupun di TikTok saya gitu ya kepikiran gitu. Gimana kalau saya tanggapi aja gitu. Jawab sebisanya. Kemudian ya tanya juga nih orang-orangnya ini kenapa gitu bisa sampai kayak gini. Tapi rata-rata yang hate comment itu karena ketidaktahuan gitu. Misinformasi juga, kadang juga ya emang benci aja gitu sama polisi. Jadi mau polisi mau gimana udah pokoknya salah di mataku salah gitu. Jadi inilah pertanyaannya. Sekarang pertanyaan dari Afdon 1035. Kalau kurang 50 juta masih bisa nggak bang? Kurang 50 juta bisa apa nggak ini? Bisa apa ini maksudnya? Maksudnya bisa apa itu? Ini harus diperjelas juga ya, 50 juta itu kurang apa itu? Harus diperjelas juga nih pertanyaannya ya rekan-rekan. Kalau kalian punya uang 50 juta, mending uangnya pakai pelatihan binsik atau pelatihan akademik dan PSI itu nggak akan sampai 50 juta juga sih kalau pelatihan itu ya. Kalau minat jadi polisi, kalau nggak minat ya udah jadi bisnis atau apapun itulah, terserah kalian. Selanjutnya dari Vania Batang 196. Kuota khusus banyak disalahgunakan oleh oknum petinggi Polri di Polda dalam penerimaan anggota Bintara. Seperti yang dipatut diduga penerimaan Bintara 2024 Polda yang ada di Jawa karena jumlah kuota khusus jumlahnya sangat banyak sehingga mengurangi kuota reguler. Mungkin hampir separuh. Kasihan peserta reguler yang tidak terpilih hanya karena kuotanya menjadi separuh. Sepertiga dari jumlah seharusnya, panjang banget lah. Oke lah, intinya dia tuh protes karena kuota khusus ya. Karena kuota khusus itu memang ya banyak mendapatkan pro kontra gitu. Kebanyakan yang protes itu karena nggak tahu kuota khusus itu seperti apa ya. Kalau mau ngerti dan tahu ini, tonton aja video saya yang ini tentang kuota khusus. Tapi ini di endingnya dia ada apresiasi sih. Bravo Volley teruslah bebenah. Oke, terima kasih ya rekanku. Oke, selanjutnya oleh Ade Ryoga 6266. Gak usah diomongin, masyarakat sudah tahu. Kuota perwira tinggi, kuota koneksi atau kerabat, teman lama, dan lain-lain. Yang terakhir kuota uang. Walaupun 25% chassis lulus murni untuk menjaga kualitas itu pun dipakai pencitraan. Dalam banget ya kritikannya. Terima kasih ya untuk sebelumnya kritikannya. Dari Ade Ryoga 6266. Oke, kalau hal-hal seperti ini kan ini termasuknya sudah pernyataan ya. Kalau pernyataan ini tentu perlu adanya bukti ya. Misalkan Pak Ade Ryoga bisa membuktikan ya silahkan dipaparkan aja gitu. Ini kejadiannya di Polda mana, kemudian bagaimana teknisnya untuk kuota-kuota ini silahkan ya. Saya pribadi kan pernah tes ya. Ketika tes itu ya rekan-rekan kan yang diambilnya itu akademik, jasmani, dan psikologi. Nah ketika kita selesai tes jasmani itu kita langsung tahu nilainya berapa. Termasuk teman-teman kita juga nih, chassis yang lain kita pada tahu nih nilainya sesama saingan. Kemudian akademik juga begitu. Ketika beres tes diklik CAT muncul nilainya nih. Itu kan kita tahu nilainya berapa. Kemudian tahu nih nilai sebelah berapa. Termasuk PSI juga tuh. PSI juga sama nilainya semua tahu. Jadi mau gimana kecurangannya seperti apa gitu. Yang saya nggak ngerti dari yang sering hate comment itu bagaimana kecurangannya gitu. Karena kan itu sistemnya sudah semua transparan gitu dari segi tes ya. Ketika beres tes kita langsung tahu nilainya, kemudian diverifikasi juga sama kita. Kalau misalkan jasmani nih, misalkan kita lari 7 keliling, terus kita disamperin sama panitia nih, kamu benar larinya 7 putaran? Ya, kemudian tanda tangan, itu sudah di-ACC sama kita. Kita sudah menerima gitu, meng-ACC bahwa nilainya seperti itu. Nah biasanya yang komen-komen gini tuh, yang nggak pernah tes biasanya. Yang belum pernah tes polisi gitu, terus cuma dengar-dengar dari orang aja yang cagur-cagur sakit hati gitu. Nah, akhirnya membuat statement seperti ini. Tapi tentu saja kami tidak akan menjadikan masalah ini ya. Ini kan biasalah kritikan-kritikan gini ya. Jadi terima kasih kritikannya. Selanjutnya dari Jairani Jayanal 8336. Mau kuota atau tidak ujung-ujungnya ya polisi pekerjaan pungli aja kok. Ini pernyataan yang lumayan menusuk ya kritiknya. Oke, sebelumnya terima kasih ya untuk kritikannya terhadap Jairani ini. Memang ya perlu saya akui juga ya bahwa memang polisi masih banyak yang melakukan pungli, terutama di satuan lantas ya. Itu masih ada saja ya ketika ditilang kemudian melakukan pungli. Contohnya banyak kan dari misalkan yang viral oleh masyarakat, kemudian polisi yang hampir dikeroyok. Nah ini itu pokoknya masih banyak lah terjadi seperti ini. Tapi kan
Enggak semua polisi pungli dong. Yang enggak semua polisi kayak gitu juga ya. Jadi kita nggak bisa mengeneralisirkan semua polisi itu jahat. Oke, sebelumnya terima kasih ya untuk kritikannya. Semoga kedepannya kita akan terus bebenah diri. Selanjutnya dari Mileson. Kebijakan tahun ini bukan saat awal-awal, tapi saat Pantuhir beroda kebijakan. Sangat tidak adil dari kepolisian RI. Ini tuh kalau nggak salah dari video saya yang membahas mengenai kuota Papua ya. Memang kuota Papua ini memang sedikit meresahkan gitu. Kuota Papua itu memang diperuntukkan untuk khusus asal orang Papua ya, namun sayangnya masih perlu mengambil kuota dari polda lain. Yang pertama ya dari keterbatasan anggaran, kedua dari keterbatasan kapasitas SPN, dan yang ketiga dari kebutuhan anggota yang banyak. Untuk jelasnya tonton aja video saya yang ini mengenai kuota Papua. Dari Melson lagi nih, sangat tidak adil. Anak-anak daerah lain juga punya mimpi yang sama, ingin menjadi abdi negara, tapi dipatahkan kuota khusus dan pemangkasan kuota untuk Papua. Kebijakan yang datang saat Pantohir. Untuk informasi saja ya, Melson, bahwa kebijakan itu nggak ketika Pantohir. Ini sudah direncanakan bertahun-tahun ke belakang. Tapi karena waktu itu ada sempat COVID, nah jadi anggarannya itu semua ke COVID dulu, sehingga tertunda lah. Nah setelah beberapa tahun tertunda, akhirnya terlaksana di tahun 2024. Kemudian selanjutnya dari Jopet ZZZ. Izin Pak, saya sebagai salah satu casis merasa tidak adil dengan keputusan yang diubah secara mendadak. Harusnya dianggarkan untuk tahun depan saja kuota untuk Papua. Untuk tahun ini seharusnya normal dulu. Nah, ini rekan-rekan. Ini tuh tidak mendadak seperti yang saya disebutkan ya. Kalau anggaran untuk tahun depan itu pasti direncanakannya tahun ini. Jadi yang tahun ini itu sudah direncanakan jadi tahun lalu. Begitu rekan-rekan. Jadi nggak mendadak ini. Semua itu sudah direncanakan dari tahun lalu. Untuk kuotanya gimana, untuk chassisnya bagaimana, untuk keputusannya seperti apa, itu semua sudah direncanakan dari tahun lalu. Tidak mendadak. Begitu rekan-rekan. Mengerti? Oke, selanjutnya dari Dewi Bulan 0202. Emang Papua bisa aman ditangani oleh orang Papuanya? Karakter susah untuk berubah. Nah ini rekan-rekan ya. Bukan soal pasti bakal aman, pasti bakal berhasil ya. Tapi memperbesar kemungkinan akan berhasil. Karena kenapa rekan-rekan? Apabila orang asli Papua nih, kemudian jadi polisi, itu akan lebih mudah mendapatkan respect dari masyarakat Papuanya sendiri. Kalau kita sesama suku kan biasanya jadi lebih respect lah, lebih mudah diterima. Untuk karakter susah dirubah itu tidak susah juga. Karena kan ketika pendidikan itu selama 7 bulan atau 5 bulan ya kalau salah ya. 5 bulan itu kan dididik untuk menjadi anggota Polri. Diberikan doktrin, diberikan teori, diberikan semuanya mengenai kepolisian. Jadi karakternya insya Allah akan berubah gitu. Selanjutnya dari Sahabat. Bagusnya Pak, mulai tahun depan tidak ada pendaftaran polisi di Polda masing-masing. Biar Polda Papua aja yang buka. Ini dari Casis Frustasi kayaknya. Kamu kayaknya harus nonton video saya ini nih, yang dimotivasi untuk casis, dan video yang nyuruh nyerah. Nah itu tonton aja video itu. Kalau misalkan sampai mengatakan udahlah Polda yang lain gak usah bikin penerimaan, udah Papua aja. Gak bisa gitu juga ya rekan-rekan, karena semua udah ada anggarannya, sudah ada perencanaannya, dan semua mempunyai kebutuhan gitu. Setiap Polda itu selalu kekurangan anggota, makanya setiap tahun selalu ada penerimaan Polri. Oke, selanjutnya masih dari Sahabat. Bisnis pembesar bagi penguasa, mengorbankan cagur di Pantohir, jual beli kuota, kantornya udah dibangun belum? Begitulah kalau jual beli kuota, cagur korban. Waduh, ya kalau ini kayaknya ini full hate comment-nya, mengatakan bahwa pembesar bagi penguasa, mengorbankan cagur itu, ya makanya saya jawab balas juga nih komennya. Ini kejadian di Polda mana dan penguasanya atas nama siapa, bisa dijelaskan? Terima kasih kritikannya. Nah itu jawaban dari saya. Jadi ya ditunggu, silahkan untuk Sahabat bagaimana ini di Polda di mana dan kemudian bagaimana gitu teknisnya. Oke rekan-rekan, jadi mungkin cukup sekian saja lah membahas menjawab para hate comment dan komen negatif. Bukan hate sih, lebih ke kritikan mungkin ya. Saya menganggap ini semua adalah kritikan dan masukan kepada institusi kepolisian. Oke semuanya, terima kasih untuk yang sudah komen dan menonton video ini. Sekian, terima kasih.